Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifah Rizky Aulia dengan NIM 4444 2029, kelas 3C Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengapa kentang atau buah-buahan yang sudah diberikan perlakuan yaitu perendaman menggunakan air kapur sirih akan lebih renyah saat dibuat keripik ataupun dibuat manisan. Nah, sebenarnya apa fenomena kimia yang terjadi pada saat itu? Mari kita simak sama-sama ya. Kalsium klorida merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang memiliki tingkat toksisitas yang cukup rendah. Badan Pengawas Obat itu sendiri telah menyatakan bahwa dengan kita menggunakan bahan tambahan pangan kalsium klorida itu sudah termasuk food grade, cukup aman selama kita memproduksinya dengan cara produksi pangan yang baik. Di Indonesia, bahan ini kerap digunakan sebagai bahan campuran dalam kerupuk atau rempeyek agar nantinya lebih renyah. Kalsium klorida atau garam kalsium ini dapat memperpanjang daya simpan buah dan juga sayuran dan juga dapat menghambat proses pemasakan buah. Dengan adanya garam kalsium ini dapat menghambat proses hidrolisis pada padi. Dan juga garam ini dapat memperkuat jaringan-jaringan pada buah dan sayuran. Sehingga pada buah dan sayur yang telah diberikan perlakuan dengan perendaman menggunakan air kapur sirih ini nantinya tidak akan mudah lembek dan juga saat digoreng kentang menjadi lebih garing ataupun renyah. Nah teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut tentang sebenarnya kandungan apa sih yang ada di dalam kapur sirih yang dapat berpengaruh terhadap kerenyahan pada buah dan sayur dan juga berpengaruh terhadap kandungan atau kadar air di dalam buah tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang pengaruh lamanya perendaman terhadap kadar air yang terkandung dalam kentang ataupun pada buah lainnya. Kapur sirih berasal dari bebatuan jenis gemping yang diperoleh dari Gunung Kapur. Namun, jenis batu kapur sirih tidak sama dengan kapur pada bahan bangunan. Melainkan kapur sirih ini merupakan jenis yang aman untuk dikonsumsi, terutama jika ditambahkan ke dalam bahan pangan. Kalsium hidroksida atau CaOH2 ini, atau yang lebih kita kenal dengan air kapur, termasuk dalam golongan basa kuat yang dapat menetralkan atau dapat menurunkan kadar asam. Pada umumnya, air kapur digunakan sebagai bahan tambahan makanan yang berguna untuk memperkeras atau memperkuat tekstur pada daging buah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, penggunaan kapur sirih ini harus dilarutkan dengan air terlebih dahulu, sehingga menjadi dalam bentuk larutan. Pada peristiwa perendaman kentang dan juga buah-buahan ini terjadi osmosis, di mana osmosis adalah berdifusinya zat larut dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui selaput semi-permeabel. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul zat dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi melalui suatu membran. Perendaman dalam larutan kapur sirih dapat menyebabkan tekstur pada buah dan juga kentang menjadi lebih keras. Kalsium dapat mempertinggi kekerasan gel karena adanya ikatan kalsium dengan gugus karboksil melalui jembatan kalsium. Keuntungan menggunakan larutan kapur atau CaOH2 dalam perendaman bahan pangan adalah kapur yang termasuk ke dalam elektrolit kuat akan mudah larut dalam air dan ion Ca akan mudah terabsorpsi dalam jaringan bahan. Selain itu, CaOH2 juga dapat mencegah proses pencoklatan non-enzimatis yang disebabkan oleh ion Ca terhadap asam amino. Setelah kentang dilakukan perendaman menggunakan larutan kapur sirih, massa pada kentang akan berkurang dari masa awal karena semakin lama waktu perendaman, maka kadar air dan juga massa pada kentang semakin berkurang sehingga menyebabkan tekstur kentang menjadi lebih keras. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa kalsium dapat mempertinggi kekerasan gel karena adanya ikatan kalsium dengan gugus karboksil. Dan ternyata perendaman yang dilakukan pada kentang dengan menggunakan larutan kapur sirih dapat membuat warna pada kentang menjadi lebih pudar. Mengapa demikian? Karena larutan CaOH2 juga mencegah proses pencoklatan enzimatis yang disebabkan oleh ion Ca terhadap asam amino.
Pada percobaan ini, kadar pada air kentang berkurang karena kentang mengalami peristiwa osmosis, yaitu proses di mana konsentrasi air yang tinggi pada kentang menuju ke konsentrasi rendah, yaitu air kapur sirih. Maka, semakin lama waktu perendaman, kadar air akan semakin berkurang. Jadi, kapur sirih ini memiliki kandungan kalsium hidroksida yang berfungsi untuk mengurangi kadar air pada kentang. Semakin lama waktu perendaman, maka kadar air pada kentang semakin berkurang. Proses pencoklatan pada bahan pangan yang mengalami kontak langsung dengan oksigen di udara atau proses oksidasi akan mempengaruhi tampilan keripik yang akan dibuat, sehingga perlu mencegah proses pencoklatan yang terjadi dengan menghambat proses oksidasinya. Larutan kapur sirih ini dapat menjadi alternatif bahan tambahan. Penambahan air kapur sirih ini berfungsi untuk menghambat proses oksidasi yang disebabkan oleh senyawa fenol pada bahan yang mengalami kontak langsung dengan oksigen. Selain untuk mencegah pencoklatan, larutan kapur sirih juga berperan dalam memberikan tekstur yang khas pada keripik dan mempengaruhi tingkat kerenyahan pada keripik kentang. Kapur sirih berfungsi untuk menguatkan tekstur buah yang diolah menjadi manisan sehingga terasa lebih renyah. Perubahan ini disebabkan adanya senyawa kalsium dalam kapur yang berpenetrasi ke dalam jaringan buah. Akibatnya, struktur jaringan buah menjadi lebih kompak berkat adanya ikatan baru antara kalsium dan jaringan buah. Dalam sistem penyerapan pada buah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, antara lain suhu, pH, dan juga kutikula buah yang secara nyata mempengaruhi laju penyerapan ion Ca oleh buah. Oleh karena itu, kapur sirih diperlukan dalam pembuatan manisan, terutama dalam proses perendaman dengan tujuan untuk memperkuat struktur sehingga tidak mudah hancur. Kapur sirih sendiri digunakan dalam pembuatan manisan adalah dalam bentuk larutan. Pemberian larutan kapur sirih pada pembuatan manisan dengan konsentrasi 1% dari banyaknya air dan lama perendaman dalam larutan sirih sekitar 20-30 menit. Sekian penjelasan tentang fenomena kimia pada kentang dan juga buah-buahan dengan perlakuan perendaman pada larutan kapur sirih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.